Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmat, dan sementara saat ini saya akan mereview sebuah pusaka yang semoga pusaka ini nanti bisa bisa membawa manfaat, membawa barokah. Pusaka ini pusaka lama, pusaka lawas, juga pusaka peninggalan juga ya. Bukan berarti saya itu syirik atau memuja, enggak. Ini hanya untuk edukasi ya. Dan saya pegang itu bukan karena apa-apa gitu. Semoga review pusaka ini nanti bisa menambah wawasan kita agar kita itu lebih paham lagi tentang apa itu pusaka. Pusaka itu adalah sesuatu ageman. Kalau orang dulu itu sebagai alat, nggak tahu lah, orang dulu itu kan macam-macam. Zaman dahulu itu belum ada seperti saat ini gitu loh. Nggak tahu juga sama Allah kenapa kok ditaruh di tempat saya. Dan apakah saya itu mencari atau apa ya? Enggak, semuanya itu sudah dikodrat irodatkan sama Allah Ta'ala. Ini pusaka sepuh, asli sepuh, dan apa ini? Kalau nggak salah ini namanya sinom atau sinomrobion atau apa, saya nggak tahu juga. Kalau nggak salah ini namanya sinom gitu. Ini pusaka sepuh. Terus kalau bicara tentang tentang sisi yang lain-lain, insya Allah masih ada juga, masih ada ya. Pegang pusaka itu jika tidak ngerti, nggak paham, kalau yang biasa mungkin sih nggak apa-apa, tapi kalau yang versi lama yang masih ada sesuatunya itu, kalau nggak ngerti, nggak paham, itu memang sangat, kalau nggak tahu ya anjuran saya nggak usah. Karena memang pusaka itu bukan barang-barang mainan gitu. Kalau yang asli, kalau yang biasa ya nggak tahu. Karena saya pegang pusaka itu pegang yang masih ada sesuatunya gitu. Ada apa Gus? Ya pokoknya saya nggak bisa bilang yang aneh-aneh gitu. Nanti orang ada yang mengatakan saya ini syirik atau apa, memuja atau apa. Enggak. Ini lain dengan pusaka yang sering saya atau yang pernah saya review kemarin-kemarin, seperti Panimbal, seperti Jalak Sangu Tumpeng, seperti apa yang sudah-sudah itu, seperti Pendowo Limo, dan banyak lagi, atau banyak yang belum saya review juga gitu. Tapi intinya yang saya review semuanya itu asli dan itu memang sepuh, itu peninggalan semuanya. Apakah saya menarik? Enggak pernah saya menarik dari alam-alam yang lain, enggak pernah. Kalau nggak dipasrahin itu ambil di situ, itu nggak pernah saya mengambil. Karena namanya juga mengambil hak yang bukan milik kita, itu apakah baik sih? Kan ya nggak baik. Kalau memang itu sudah dipasrahkan, nah itu sih lain urusannya. Kalau nggak dipasrahkan kita mengambil, nah itu yang kurang, menurut saya sih kurang bagus gitu. Bukan nggak baik, ya kurang bagus. Yang namanya juga mengambil yang bukan hak kita gitu loh. Ini sinom
Ini sinom. Nah ini kan ada namanya sinom. Ini barang langka. Bukan, maksudnya bukan barang langka, enggak ya, barang lama atau pusaka sepuh, betul-betul sepuh. Dan insya Allah kalau tentang sisi yang lain itu insya Allah masih ada. Pusaka itu kalau nggak cocok itu ya gimana ya, bisa mengartikan sendiri. Kalau orang ahli-ahli pusaka itu tahulah gitu. Ini saya keluarkan namanya sinom. Nah, inilah yang dinamakan sinom. Sinom ini betul-betul pusaka lawas lama. Nah ini tipisnya seperti ini, tipis seperti ini, 1 mili nggak ada. Ini namanya sinom. Bukan berarti saya itu terus dituntut, enggak. Ini karena biarlah kita itu sedikit tahu tentang yang namanya sinom. Inilah yang dinamakan sinom. Dan di sini ini ada emas, bukan kuningan tapi emas. Jika ini dibersihkan, ini akan keluar emas di sini. Tapi yang namanya emas di dalam pusaka itu untuk orang dulu itu untuk dihiasi dengan pusaka, dengan emas gitu. Ini namanya sinom. Kayak begini, yang ini asli ini. Nah ini pipihnya seperti ini, tipis kayak gini. Inilah yang dinamakan sinom. Ini belum dicuci ya, nggak sama sekali, ya hanya dibersihkan gitu. Inilah yang asli. Ini sinom milik saya seperti ini. Ini sinom. Nah ini lain dengan hampir sama dengan jalak sangu tumpeng. Kalau jalak sangu tumpeng saya kurang kecil ininya, lebarnya kurang kecil karena memang sudah lama hingga mengecil gitu. Nah, ini masih besar dan ini masih sungkem gitu. Inilah yang dinamakan sinom. Ada yang mengatakan sinom robyong atau apa, saya sendiri kurang begitu tahu tentang pusaka. Yang jelas pusaka sepuh ini di tempat saya gitu. Dan memang ya seperti inilah gitu. Seperti juga Panimbal yang kemarin itu yang pernah saya review itu kan juga tipis kayak gini. Itu betul-betul lama, itu peninggalan gitu. Ini juga peninggalan juga. Saya nggak pernah narik, nggak pernah gitu. Karena kita itu narik itu nggak tahu yang masuk itu apa, di mana dan sebagainya lah. Kalau nggak dikasih nggak pernah saya. Kalau ada isyarah suruh mengambil, nah itu baru saya ambil. Kalau nggak ada ya nggak pernah. Memang namanya pusaka itu nggak gampang, nggak semudah yang kita bayangkan. Entahlah kalau kita beli atau apa nggak tahu. Tapi kalau urusan pusaka sepuh seperti ini itu memang juga sepuh. Yang namanya sepuh saya nggak pernah mengambil, nggak pernah. Dan jika ada yang menanyakanku itu benar loh. Kalau nggak percaya sudah silakan gitu. Ini pusakanya di sini. Nah ini asli. Terus itu bisa dimahar, nggak bisa. Ini nggak saya maharkan gitu. Nggak bisa dengan Gus saya miliki, nggak bisa kalau nggak memang benar-benar pusakanya ingin ikut atau apa gitu, dapat apa, ingin ikut, nggak akan saya kasihkan gitu. Kalau memang itu sudah menjadi ingin apa ya, ingin dimiliki si tuannya itu ya baru saya kasihkan. Nggak usah dikasih apa-apa, nggak apa-apa, yang penting pusakanya mau ikut gitu.
Nanti kalau jika nggak cocok, nanti malah nggak karu-karuan. Saya nggak pernah jual kayak gini-gini, nggak pernah. Dan nggak pernah saya itu memaharkan atau apa, nggak pernah. Ngapain? Mending saya apa ya, nyambut gaya apa mesti ini gitu. Seperti umpiang kemarin itu kan ya kayak gini, tipis kayak gini. Ada umpiang jimbe itu punya saya, asli juga. Cuman kayak gini nih duplikatnya banyak sekali yang duplikat atau apa itu banyak. Yang saya koleksi kayak gini ini yang sepuh-sepuh. Kalau Kamardikan ya tertarik, cuma enggak seperti yang sepuh. Kamardikan itu biasanya ininya, ini pamornya ini kelihatan bagus sekali. Kalau yang sepuh ya kayak gini ini, fisiknya tidak terlalu menarik gitu. Ini kan pijatan semua ini pijatan semua di sini. Nah ini pijatan semua kan. Nah ini nggak pernah, hanya dibersihkan diminyai itu aja. Inilah yang dinamakan sinom, atau nggak tahu lah jala sinom atau asinom atau sinom robyong, nggak tahu juga. Apakah benar-benar saya nggak tahu? Ya tahu, cuman saya menjelaskan detail-detail enggak lah. Ya sinom itu aja, sinoman. Biasanya untuk apa gitu, orang-orang dulu itu ya saya menjelaskan nanti kalau pendapat orang kan nggak sama, penemunya orang juga nggak sama, pemikirannya nggak sama, pengalamannya nggak sama. Dari segi apa ya, pengetahuannya juga nggak sama. Saya menjelaskan begini nanti saya keliru gitu loh. Nah ini seperti inilah, ini bilanya tipis kayak gini. Inilah yang dinamakan sinom. Nanti saya dikira oh baru, enggak, ini lama bener. Nah ini loh, nah ini. Kalau ditempa saat ini ya mungkin ini sudah nggak bisa ditempa. Ini memang pijatan semua ini. Inilah yang dinamakan sinom. Pusaka sinom ya kayak gini. Nah ini saya luruskan kembali nanti, daripada ada prasangka lagi nanti ke saya. Ya sebenarnya di belakang video kan sudah sering saya katakan, saya nggak pernah memuja ataupun apa. Nanti dikira Gus nggak usah mendekati hal demikian, nanti apa ya, mendekati syirik gitu. Iya kalau saya itu memuja mungkin gitu loh. Ini hanya satu pegangan aja gitu. Saya pegang gitu aja, masa saya syirik sih gitu. Ya, semoga kita itu mendapatkan hidayah. Namanya keahlian orang itu masing-masing nggak sama gitu. Nggak sama keahliannya. Andaikan dokter si A, terus saya ke tempatnya si dokter, saya percaya sama dokter itu pun juga nggak bener gitu. Dokter itu hanya satu apa ya, kita ke dokter itu kan berobat, yang menentukan sembuh dan tidaknya tetap juga Allah gitu. Sama, semuanya itu sama. Yang terpenting kita itu nggak nganu gitu. Seandainya saya ke tempatnya si A ingin diruqyah, kalau kita percaya sama si A nya ya keliru juga gitu, sama gitu. Apapun itu, jika kita tidak bisa mengartikan, nggak bisa menelaah, nggak bisa mengerti, ya tetap aja keliru. Terus kamu ini sudah tahu saya Gus, ilmu kamu itu begini, ya silakan, kamu tahu monggo. Namanya orang itu gini loh, manusia di dunia ini seandainya lurus semua itu baik gitu. Ya karepe ngono yo bener.
Tapi namanya juga Allah itu menciptakan manusia itu nggak sama. Gitu. Bekas bajingan itu lebih baik daripada bekas nganu gitu. Jenengan sendiri kan tahu lah, semuanya tahu. Nah, meneng yo meneng pisan. Nak niat nakal yo nakal pisan. Dadi wis bar yo bar gitu. Nah, ingin baik yo baik sekalian. Gak ojo main-main, ojo tengah-tengah. Itu loh. Nanti saya pegang kayak gini, ada yang bilang, wah itu syirik, itu begini, itu kumpul gini. Nah, ini yang gak pas. Zaman tahu, mbak, seandainya saya kumpul barang yang begitu-begitu, bilang saya syiriknya di mana? Apakah jenengan tahu saya memuja atau apalah kalau dikira saya disirik-sirikan gitu loh. Nyatanya pusakanya di sini. Yang menaruh di sini itu Allah. Ini benda-bendanya Allah juga. Terus apa salahnya gitu? Ini perlu saya perjelas lagi. Karena saya nggak mau nanti ada timbul fitnah yang aneh-aneh ke saya gitu. Allah itu menciptakan hambanya di dunia ini nggak sama. Ada yang keahliannya di bidang perdagangan, ada yang keahliannya di bidang pertanian, ada yang keahliannya apa gitu. Nggak sama, orang itu nggak sama. Kalau orang itu disuruh seperti jenengan yo, terus bagaimana gitu, roda nggak mungkin berputar gitu loh. Terus memakai yang ini, ngomongin kalau ininya mengkafir-kafirkan orang atau apa ya sebenarnya seperti Gus Dur itu dalam pujiannya, kafire dhewe gak ngerti tapi ngapir-ngapirne wong, nyirik-nyirikne wong gitu, sirike dhewe gak paham gitu. Kalau kita mau tengok diri kita sendiri, kesalahan, kekurangan kita, nggak mungkin lah orang itu mau menyalahkan orang lain. Sadar itu dari diri kita sendiri. Saya pernah menemui orang semacam itu juga. Kalau ketemu itu selalu yang diomongkan itu kejelekan orang lain, nggak pernah ngomongin bagaimana ini baiknya atau ini bagaimana cara untuk begini. Selalu yang dibicarakan itu kejelekan orang lain. Padahal jeleknya dirinya sendiri nggak tahu, nggak pernah ngomong. Katanya kalau dengan orang tua itu harus begini. Padahal dianya sendiri nggak pernah berbuat baik sama orang tuanya gitu. Itu ngomong di mana-mana kalau ini atau labul ilmi yang aneh-aneh lah pokoknya, menutupi aibnya sendiri, menutupi kejelekannya sendiri, dan menutupi itu tadi dengan menjelek-jelekan orang lain gitu. Ya semoga kita mendapatkan hidayah sama Allah agar kita itu lebih baik lagi. Menilai orang itu ya dinilai yang baik aja. Tentang yang jelek itu urusan Allah, karena jelek baik itu semua ada manfaatnya. Kalau nggak ada yang jelek nggak mungkin ada yang baik itu loh. Sekali lagi, inilah yang dinamakan pusaka Sinom Robyong atau Sinom apa. Ini asli sepuh. Nah kayak gini. Kalau yang Kamardikan itu agak tebel gitu. Biasanya yang lawas, yang lama itu kopiannya atau duplikatnya itu banyak sekali. Sinom itu ada yang segini juga ada, yang segini juga ada, yang kecil juga ada, jimatan itu juga ada. Inilah yang dinamakan Sinom. Nah terus apakah saya pegang begini terus salah? Ya enggak, saya pegang begini. Jadi kalau urusan ngomongin masalah syirik, ya ayolah duduk manis dulu, ngomong ngopi
ngobrol yang enak. Nanti sirik saya di mana? Kan saya tanya. Apa ngopinya kurang adoh mungkin dia. Jadi pengalamannya itu kurang jauh. Nah, itu loh. Pengalamannya sama orang yang bidangnya ini itu kurang jauh. Pengertiannya itu hanya di situ-situ. Gitu. Jadi mudah mengejas orang itu yang macam-macam. Sedangkan kejelekannya sendiri nggak tahu. Inilah yang dinamakan sinom. Nah, ini agak nggak ada putih, jadi kurang kelihatan. Ini hitam betul. Tapi nanti kalau sudah dibersihkan ini ya bersih putih. Atau diwarang itu juga kelihatan nanti pamornya. Tapi ini nggak pernah diwarang. Untuk apa sih? Sekarang itu warangan kan nggak. Yang terpenting dibersihkan, diminyaki itu aja. Loh, terus minyak untuk apa Gus? Untuk harum, agar harum. Enak dilihat kayak gini. Nah ini anteng, adem, ayem gitu. Di hati ini lu adem. Apakah adem karena itu? Ya enggak, adem tetap karena Allah. Cuman ada rasa gimana gitu loh. Di hati itu ada tentrem, ayem gitu. Seandainya jenengan suka apa ya, suka motor lah, terus dituruti, bisa beli motor kan adem ayem. Seandainya belum bisa beli motor kan ya tetap aja, wah motor ini untuk apa, gimana rasanya ya. Setelah mendapatkan motor ya adem ayem. Ini jika ini nggak bisa merawat ya nggak tahu juga. Kalau pegang pusaka harus bisa merawat dan harus kuat. Ini yang dinamakan sinom kayak gini, dan tipisnya kayak gini. Ini tipis. Nah ini, nah kayak gini. Bahkan 1 cm 1 mili aja nggak ada. Inilah yang dinamakan sinom. Inilah sinom. Nggak tahu jenengan mengertikan sinom apa ini, saya sendiri nggak tahu. Karena ini memang bukan, ini sama Allah diberikan ke saya. Lantaran orang lah gitu. Orangnya nggak bisa pegang karena ada sesuatu gitu di keluarganya, sehingga daripada dibuang gitu kan. Dibuang itu kan barangnya, fisiknya, yang lain-lain kan tetap. Kalau buangnya sih mudah ya, tapi di dalam isinya itu nggak semudah yang kita bayangkan. Diruya ya mungkin lah, diruya hilang sementara, tapi ya nggak tahu. Namanya makhluk halus itu ya gitu. Itu menurut saya lah. Mistis itu ya kayak gitu, yang goib kayak gitu. Terus ya sudah, dirawat aja yang baik, nggak usah ya kayak gini nih lah, nyatanya kan ya kayak gini. Ini yang dinamakan sinom. Bukan ini kelengan, bukan ya. Kalau kelengan ini ada, ini pamornya, berpamor juga, cuman ini nggak dibersihkan, maksudnya belum dicuci gitu loh. Ini kebek atau penuh dengan dulunya minyak gitu. Ini kan kelihatan ini pamor loh ini sebenarnya. Ini kalau sudah dibersihkan, dicuci, dimandiin, dibersihkan, kelihatan pamornya. Ini yang namanya sinom kayak gini. Nah, apakah ini dimaharkan Gus? Enggak pernah saya maharkan. Kecuali kalau saya mendapatkan terus orang dipasrai orang untuk dimaharkan, baru saya maharkan. Tapi kalau mahar itu pun nggak mau saya mahal-mahal. Ya secukupnya, seikhlasnya gitu. Nggak pernah matok harga atau apa. Itu kalau orang yang menitipkan untuk dimaharkan. Kalau punya saya nggak pernah saya maharkan gitu. Atau saya menjual barang-barang begini untuk apa gitu. Nggak pernah saya menjual.
ada lagi yang mencari umpiang ya. Umpiang itu untuk dimaharin. Saya nggak boleh, nggak usah. Untuk apa dimahar? Nggak saya jual gitu. Bilang untuk apa Tegus? Ya udah, biar gitu. Gitu. Ya asli juga. Menurut saya, menurut yang lain nggak tahu. Karena umpiang itu banyak jenisnya. Gitu. Nah, umpiang take, umpiang tinde, umpiang jimbe, umpiang ya yang lain-lain lah. Nggak tahu juga. Pulang geni itu ada juga. Terus apa ya? Yang sudah saya review itu apa sih? Jalak sangu tumpeng, panimbal, terus pendowo limo, terus gubet, terus umpiang, banyak lah. Masih banyak lagi ini, masih banyak. Nanti akan saya review lagi. Ada lagi yang yang dicari orang itu banyak yang tanya ke saya, Gus apa punya yang namanya Junjung Derajat Mangkunegaran. Nah ini saya ada Junjung Derajat Mangkunegaran. Katanya sih saya nggak tahu juga. Saya minta ya Allah, ini ada saudara saya ingin seperti ini. Alhamdulillah jarak 3 hari kalau nggak salah. Ada orang datang masakan itu. Masakan pusaka Junjung Derajat Mangkunegaran dengan kinatah emas. Nah itu mas ada, cuman belum saya review, nanti akan saya review. Gitu. Untuk sementara yang seperti ini dulu akan saya review. Ini namanya sinom. Sinom ini juga kinatakan emas juga. Kalau kita bersihkan ini ada emasnya di sini. Tapi yang namanya emas di dalam pusaka itu nggak bisa kita ambil gitu. Untuk apa gitu? Kalau ingin emas ya beli. Kalau menarik emas di alam kok, ya silakan kalau mau menarik. Saya nggak mau. Gus mencari uang yang banyak, ya kerja sambil berdoa. Kalau ingin harta yang banyak, kerja sambil berdoa. Bukan pegang pusaka atau mendapatkan harta banyak, ya enggak. Ya harus kerja. Harus kerja. Terus tahu-tahu mendapatkan uang banyak, ya enggak ada gitu ya. Tetap harus kerja. Nah yang dinamakan sinom. Kalau itu Junjung Derajat Mangkunegaran insya Allah ada, cuman nggak sembarangan orang bisa. Atau ada memang orang mencari itu, tapi nggak saya maharkan. Nantilah akan saya review. Kalau memang itu pusaka mau ikut orang itu ya saya kasihkan. Itu dengan kinatakan emas ya. Sininya kinatakan emas. Itu saya minta sama Allah, ya Allah saya kedatangan seorang saudara seperti ini, minta yang ini, tolonglah ya Allah. Jarak berapa hari gitu ada orang datang membawa itu. Tuh. Masa Gus, iya nyatanya kan kayak gitu. Enggak menarik dari alam gaib, enggak pernah saya. Kalau enggak dikasih saya enggak pernah. Kecuali ambil Gus itu, ambil, tolong ambil di sana itu ada pusaka lah baru saya ambil. Kalau dibilangin orang di sana ada pusaka tarik, wah enggak pernah saya, enggak mau. Bukan enggak nganu, enggak ya, memang saya enggak mau seperti itu. Oke, terima kasih. Ini yang dinamakan sinom. Insya Allah lah ya, menurut saya itu kayak gitu. Sudah saya tanya-tanyakan sih kayak gitu. Nah, pipihnya seperti ini. Nah yang dinamakan sinom ini asli. Nah, ini. Nanti sirik-sirikan lagi saya. Terus sirik ini gitu. Ya udahlah,
biarlah orang-orang kayak gitu ya, biar penemunya seperti itu ya, biarin lah pendapatnya seperti itu. Yes, kita doakan aja lah semoga mendapatkan hidayah dari Allah, itu aja. Ada aja. Matur nuwun, terima kasih. Bosiku manapsi bitaqwallah. Assalamualaikum. Jika ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.